Itu kan sangat dihindari. Baik misalkan mabuk minuman, mabuk harta, mabuk jabatan, mabuk lawan jenis, mabuk cinta, atau mabuk macam-macam, mabuk idealisme, mabuk politik, mabuk teori, mabuk apalagi, bahkan mabuk kematian, dalam arti nggak sadar ketika menghadapi sedang di fase sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan mabuk kematian kan, gitu. Ya kita memanai secara umumnya kan menjelang ajal gitu kan, tapi mana sebenarnya adalah mabuk kematian, takut mati tapi tidak bisa dihindari lagi karena memang sudah waktunya. Nah makanya di situ dia berusaha untuk tidak mati, tapi ya harus datang ajal itu. Makanya disebut sakaratul maut. Menghindar tapi nggak bisa menghindar gitu loh. Nggak pasrah, nggak, ya nggak, jatuhnya jadi apa ya, terpaksa ya kan gitu. Ya jadi justru tujuan agama itu terhindar dari mabuk segala macam gitu ya. Baik jasmani maupun rohani. Kita bagi dua gitu ya gampang ya. Tidak mungkin ada jasmani kalau nggak ada rohani. Tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Tidak ada apa tadi? Ya, tidak ada, ya itulah pokoknya ya. Oh ya, tidak ada perbuatan kalau tidak ada keinginan. Ya, keinginan itu kan kita kategorikan aja ruhani. Tapi di lapisan kulit. Ruhani lapisan kulit itu. Kan ada sukma, ada jiwa. Kalau bahasa di warna Islamnya ada lub, fuad, kolbu gitu. Makanya ada istilah lub, fuad, kolbu, jamaknya lubab. Fuad itu apa jamaknya? Kalau kolbu ya kulub gitu kan. Target aslinya tuh ke situ agama. Jadi bukan hanya apa bahasanya ya? Bukan hanya casing luar. Bahkan sebenarnya itu casing luar itu casing luar itu otomatis ketika unsur metafisik
kita atau rohani ya, bahasa rohani deh, unsur rohani kita itu terbimbing. Sebenarnya makna dari seluruh ibadah kita, seluruh kehidupan kita, melakukan segala sesuatu karena Allah semata, hakikatnya tuh kan diucapkan kan, seperti contoh sholat ujungnya lillahi ta'ala, atau niat puasa ujungnya lillahi ta'ala, gitu-gitu kan. Hakikatnya itu adalah pancaran dari rohani, sehingga sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, kemudian apa ya, banyak macam-macam ya kan, baca Quran kita, semua yang kita lakukan, bersosial, bersedekah, dan baik sama orang dan lain-lain, itu adalah pancaran dari rohani kita, rohani yang terbimbing. Makanya ada istilah syariat yang disyariatkan. Sebab kenapa? Ya karena kalau lillahi ta'alanya nggak seperti itu cuma lip sync aja, ya tertolak. Sebab ya di hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menilik kepada gambar kalian dan juga jasad-jasad kalian, maksudnya ya jasmani kalian. Perbuatan kalian, gampangnya begitu. Akan tetapi Allah itu menilik kepada hati dan amal kalian. Kalau ada amal di ujungnya, iya, amal yang keluar dari hati. Apakah menggunakan segala sesuatu pakai hati? Nah ini misalnya di downgrade-nya itu ada pemahaman yang bilang, oh niat baik gitu, keinginan baik. Tidak, itu belum masuk ranah rohani, itu masih ranah perasaan, itu masih ranah psikologis, mental, itu masih ranah apa namanya, masih ranah duniawi. Nah ini menarik, sebab seluruh amal ibadah kita itu aslinya itu menggunakan alam mata sadar. Berarti sudah bukan apa bahasanya ya, sudah bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah semata. Kita ibadah, diibadahkan, apapun bentuk ibadah kita gitu. Harus seperti itu makna lillahi ta'ala yang sebenarnya. Iya, kalau nggak kayak gitu ya kita bertentangan dengan hadis tadi. Allah ya,
ya Allah nggak menilik, nggak melihat itu jasmani perbuatan kita